Nama saya Kristan Desena dari kelas M2 dengan NIM 231041815. Kali ini saya akan menjelaskan critical artificial intelligence dalam layanan pelanggan Tokopedia. Untuk pendahuluannya itu ada tiga. Yang pertama, artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan sistem untuk belajar, beradaptasi, dan membuat keputusan. Pendahuluan yang kedua, yaitu AI semakin banyak diterapkan dalam industri, termasuk layanan pelanggan. Nah, untuk pendahuluan yang terakhir, Tokopedia menggunakan AI dalam bentuk chatbot bernama Tokopedia Care untuk meningkatkan pelayanan. Nah, tujuan dari presentasi ini yang pertama yaitu menganalisis penerapan AI dalam layanan pelanggan Tokopedia. Yang kedua, mengevaluasi manfaat dan tantangan chatbot AI. Dan tujuan yang terakhir yaitu menjelaskan dampak implementasi terhadap kinerja dan kepuasan pelanggan. Untuk masuk ke perkembangan AI secara global, saya bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu sejarah singkat AI. Pada tahun 1950-an, konsep AI pertama kali muncul dengan Alan Turing memperkenalkan Turing Test. Selanjutnya di tahun 1956, istilah artificial intelligence diperkenalkan pada konferensi di Dartmouth. Setelah itu tahun 1970 sampai 1990, periode stagnasi atau AI winter karena keterbatasan komputasi dan data. Dan barulah di tahun 2000-an kebangkitan AI pada big data, peningkatan daya komputasi dan algoritma baru. Nah, masuk ke bagian kedua, yaitu kemajuan teknologi utama. Machine learning atau ML dan deep learning membantu AI banyak dari data dan membuat keputusan sendiri. Yang kedua yaitu natural language processing atau yang biasa disebut NLP. Digunakan dalam chatbot, penerimaan otomatis, dan sistem digital seperti ChatGPT, Alexa, dan Siri. Yang ketiga yaitu computer vision. Deteksi wajah, pengenalan objek digunakan di industri otomotif, kesehatan, dan keamanan. Dan yang terakhir yaitu generative AI, menciptakan teks, teks, gambar, suara, dan bahkan video, misalnya ChatGPT, DALL-E, dan Sora. Nah, masuk eh, bagian ketiga yaitu isu dan tantangan global. Yang pertama ada etika dan privasi, penggunaan data pribadi dan bias algoritma. Dan selanjutnya itu pengangguran teknologi, otomasi menggantikan pekerjaan manusia. Dan yang ketiga yaitu keamanan cyber. AI juga digunakan dalam serangan cyber. Dan tantangan terakhir yaitu regulasi dan tata kelola. Perlu regulasi global yang seimbang antara inovasi dan perlindungan. Negara-negara yang terdapat dalam pengembangan AI yaitu ada Amerika Serikat sebagai pusat riset seperti Google DeepMind, OpenAI, dan IBM Watson. Dan untuk eh, negara Asia yang terdepan dalam pengembangan AI itu ada Tiongkok. Tiongkok investasi besar-besaran dalam AI. Aplikasinya luas di industri dan pemerintahan. Dan untuk Uni Eropa, eh, mereka fokus pada AI etis dan regulasi. Dan untuk India dan Kanada, dia berkembang cepat dengan banyak startup dan riset akademik. Nah, untuk profil Tokopedia dan latar belakang Tokopedia, Tokopedia itu didirikan pada tahun 2009 dan merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Melayani jutaan transaksi per hari dengan jutaan pengguna aktif. Tokopedia juga menyediakan berbagai layanan seperti produk, digital, pelayaran, dan lain-lain. Merupakan juga bagian dari grup foto, salah satu sistem digital terbesar di Indonesia. Dan yang terakhir itu menawarkan produk fisik dan digital. Nah, permasalahan layanan pelanggan itu saya bagi menjadi tiga.
Yang pertama ada pertanyaan pengguna sangat banyak dan berulang. Dan yang kedua, tim customer service kewalahan menangani beban kerja. Dan yang terakhir yaitu waktu tunggu pelanggan lebih lama dan menurunkan kepuasan pelanggan. Nah, solusinya apa sih? Solusinya itu ya ada Tokopedia Care, chatbot berbasis AI untuk menangani pertanyaan pengguna. Berfungsi 24/7, merespon pertanyaan dasar secara otomatis, mengalihkan kasus kompleks ke agen manusia jika diperlukan. Nah, teknologi apa aja sih yang ada di balik Tokopedia Care? Teknologi pertama yang seperti saya bahas, NLP atau Natural Language Processing, yaitu memahami maksud pengguna. Dan machine learning, meningkatkan akurasi dari interaksi sebelumnya. Dan yang terakhir itu teks integrasi dengan sistem pelacakan, pembayaran, dan akun. Nah, untuk cara kerja Tokopedia Care, pengguna mengirim pertanyaan melalui aplikasi. Setelah itu, chatbot menganalisis pertanyaan dan memberikan jawaban otomatis. Jika chatbot tidak bisa menjawab, maka akan dialihkan ke agen manusia. Nah, saya ada dua contoh interaksi antara pengguna dengan chatbot. Contoh pertama, pengguna mengirim pesan, pesanan saya belum sampai. Dan chatbot mengirim pesan otomatis dengan dengan teks. Kita akan cek status pengiriman dengan mengirim tautan tracing. Itu contoh pertama. Untuk contoh keduanya, pengguna itu ingin merefund dan chatbot mengirim pesan otomatis berikut panduan pengembalian dana dengan mengirim tautan refund. Jadi itu dua contoh interaksi antara pengguna dan chatbot. Nah, untuk manfaat implementasi AI dalam Tokopedia Care ini, yang pertama respon lebih cepat. Yang kedua ada konsistensi jawaban dan akses layanannya juga itu 24/7. Dan manfaat yang terakhir itu mengurangi beban kerja tetap manusia. Masuk ke statistik keberhasilan, 85% pertanyaan dasar dijawab otomatis oleh chatbot. Waktu rata-rata respon menurun hingga 90%. Untuk kepuasan pelanggan itu meningkat sebanyak 25%. Dan produktivitas agen manusia naik menjadi 40%. Tantangan yang dihadapi itu ada tiga. Yang pertama, kesulitan memahami bahasa informal dan typo. Yang kedua, chatbot kadang salah memahami konteks. Dan tantangan terakhir yang dihadapi yaitu keterbatasan dalam menangani kasus kompleks. Nah, solusi atas tantangan tersebut, yang pertama ada pelatihan NLP atau Natural Language Processing dengan data lokal yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu sistem eskalasi otomatis ke agen manusia. Dan solusi yang terakhir yaitu pemantauan dan pembaruan rutin pada sistem AI. Pembelajaran dari studi kasus yang sudah saya jelaskan, yang pertama yaitu AI efektif untuk menangani layanan pelanggan besar. Harus ada kolaborasi antara AI dan manusia. Dan pentingnya pelatihan berkelanjutan untuk peningkatan performa. Namun, pendekatan hybrid seperti AI plus manusia itu tetap krusial. Dan investasi pada teknologi harus dibarengi dengan pelatihan tim dan feedback pengguna. Dan pembelajaran yang terakhir yaitu kesuksesan AI tergantung pada pemahaman kebutuhan pelanggan lokal. Nah, untuk kesimpulannya, Tokopedia sukses mengimplementasikan chatbot AI. Kesimpulan kedua, memberi manfaat besar bagi evaluasi dan kepuasan pengguna. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir yaitu studi ini menunjukkan potensi besar AI dalam industri digital.
Berikut untuk daftar ikut stafanya. Kemudian itu presentasi dari saya ke stand saya dari kelas 2 dengan NIM 23104 18 015. Terima kasih.